Namaku Arman, seorang insinyur sipil yang baru saja ditugaskan ke proyek besar pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di tengah hutan Kalimantan. Aku sudah terbiasa bekerja di berbagai proyek pembangunan di wilayah terpencil. Tapi proyek ini berbeda. Skala dan ambisinya begitu besar. Sebuah kota yang direncanakan menjadi simbol kemajuan Indonesia. Namun, di balik kemajuan itu, ada sesuatu yang terasa ganjil sejak hari pertama aku tiba. Aku ditempatkan di sebuah kamp konstruksi yang terletak di tepi hutan, sekitar 1 kilometer dari lokasi inti pembangunan. Hutan Kalimantan terkenal dengan alamnya yang liar, hutannya yang padat, serta cerita-cerita mistis yang tak pernah lepas dari perbincangan penduduk lokal. Meski aku bukan tipe orang yang percaya pada hal-hal mistis, rasa tidak nyaman itu sulit diabaikan. Para pekerja di kamp sering berbisik tentang satu pohon besar yang berada tepat di tengah jalur pembangunan. Katanya, pohon itu keramat dan tidak boleh ditebang. Sebagai insinyur, tugas utamaku adalah memastikan semua berjalan sesuai rencana. Jadi, saat peta pembangunan menunjukkan bahwa pohon tersebut berada di titik penting, aku tidak berpikir panjang untuk memerintahkan agar pohon itu ditebang. Namun, beberapa rekan kerjaku, terutama para pekerja lokal, menyatakan keberatan. Pohon itu bukan sembarang pohon, Pak. Sudah lama ada di situ. Ada penunggunya, kata Udin, salah satu mandor dari kampung sekitar. Aku hanya tertawa kecil mendengar peringatan Udin. Ini proyek negara, Din. Kita tidak bisa terhalang oleh pohon tua. Jawabku sambil memandang pohon besar itu dari kejauhan. Pohonnya memang besar, menjulang tinggi dengan akar-akar yang kuat menghujam tanah. Seakan-akan pohon itu telah menjadi bagian dari tanah ini selama ratusan tahun. Namun, seiring waktu, suasana di kamp mulai berubah. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan beberapa pekerja melaporkan mimpi buruk yang sama. Sosok wanita berambut panjang berdiri di bawah pohon besar itu, menatap mereka dengan tatapan kosong. Mereka mulai mengeluhkan perasaan diawasi, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di kegelapan hutan, mengamati setiap langkah mereka. Pada awalnya, aku tetap skeptis. Semua itu mungkin hanya akibat kelelahan atau imajinasi yang terlalu liar. Tapi semakin lama aku tinggal di sini, semakin sulit rasanya untuk mengabaikan perasaan itu. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih dari sekadar pohon tua. Malam itu, saat aku sedang memeriksa laporan di kantor kecil proyek, Udin datang dengan wajah pucat. Pak Arman, saya yakin ada yang tidak beres. Tadi malam, beberapa pekerja melihat bayangan besar bergerak di sekitar pohon. Mereka takut. Pak, ini bukan sekadar cerita, katanya dengan nada serius. Aku menghela napas panjang. Din, mungkin itu cuma hewan hutan. Hutan ini penuh dengan kehidupan liar, dan bayangan bisa muncul dari mana saja. Tapi dalam hati, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan dengan logika. Waktu semakin larut, dan di luar, suara hutan malam mulai terdengar semakin jelas. Namun, ada satu suara yang berbeda dari biasanya. Seperti suara ranting-ranting yang patah, diikuti dengan bisikan halus. Keesokan paginya, kabut tebal menyelimuti kamp. Udara terasa lebih berat, dan suasana di antara para pekerja semakin canggung. Aku memperhatikan beberapa di antara mereka berjalan dengan ekspresi lelah dan pucat, seolah mereka tak tidur semalaman. Mereka tidak banyak bicara, hanya saling bertukar pandang dengan wajah tegang. Udin mendekatiku saat aku sedang mengecek peta jalur pembangunan. Pak Arman, saya harap Bapak mau mempertimbangkan lagi soal pohon itu. Banyak pekerja yang sudah bicara, dan mereka merasa ada yang mengawasi. Mimpi-mimpi buruk semakin sering terjadi. Bahkan Pak Budi, operator alat berat, semalam mendengar suara perempuan menangis di dekat pohon. Aku menghentikan pekerjaanku sejenak dan menatap Udin. Suara perempuan menangis? Di tengah hutan seperti ini? Apa dia yakin itu bukan suara binatang? Udin menggeleng, matanya serius. Pak Budi orang yang logis. Dia tidak mudah panik, tapi semalam dia ketakutan sampai tidak mau keluar dari kabin alat beratnya. Beberapa pekerja lain juga bilang ada yang aneh. Saya rasa kita harus bicara dengan orang tua di kampung sebelah.
Mereka tahu lebih banyak soal pohon itu. Aku terdiam, mencoba mencerna semua informasi yang mulai terasa sulit diabaikan. Aku adalah orang yang selalu mengandalkan data dan fakta. Hantu, penunggu, atau apapun itu, tidak pernah ada dalam kamusku. Tapi keadaan di sini mulai tidak masuk akal. Suara-suara misterius, bayangan di malam hari, dan mimpi buruk yang dialami oleh para pekerja, semuanya menambah beban pikiran. Baiklah, Din. Kita akan ke kampung nanti sore setelah pekerjaan selesai. Aku mau mendengar langsung dari orang-orang yang katanya tahu tentang pohon itu. Kataku akhirnya. Udin tampak lega. Seolah-olah aku baru saja membuat keputusan yang benar. Hari itu berjalan lambat. Para pekerja terlihat kurang fokus, dan suasana terasa berat. Beberapa alat berat mengalami kerusakan mendadak. Padahal sebelumnya tidak ada tanda-tanda masalah. Saat sore menjelang, aku dan Udin berangkat ke kampung terdekat yang jaraknya sekitar setengah jam dari camp. Kami disambut oleh Pak Darman, seorang tetua kampung yang tampak bijaksana dengan rambut putihnya. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu dengan ukiran tradisional Dayak yang menghiasi beberapa sudut. Setelah berbasa-basi sebentar, kami langsung masuk ke topik utama. Saya dengar ada masalah di proyek, ya? Tanya Pak Darman dengan nada tenang. Ada pohon besar yang berada tepat di jalur pembangunan. Beberapa pekerja merasa ada sesuatu yang aneh, dan saya ingin tahu apakah Bapak tahu sesuatu tentang pohon itu. Pak Darman terdiam sejenak. Matanya mengarah keluar jendela ke arah hutan yang jauh di sana. Pohon yang kalian maksud itu bukan sembarang pohon. Itu pohon keramat. Pohon tempat tinggal arwah. Sudah ada di situ jauh sebelum kita semua lahir. Banyak kejadian aneh yang terkait dengan pohon itu, bahkan sebelum proyek kalian mulai. Aku merasakan desiran dingin merambat di punggung. Meski masih sulit dipercaya, cara Pak Darman berbicara begitu yakin dan serius. Kejadian aneh seperti apa, Pak? Dulu, ada penduduk kampung yang mencoba menebang pohon itu untuk membuka lahan. Tapi sebelum sempat ditebang, dia jatuh sakit. Demam tinggi dan meracau tentang wanita yang selalu muncul dalam mimpinya, mengingatkannya untuk tidak mengganggu pohon. Setelah itu, banyak yang memilih menjauh dari pohon itu, kata Pak Darman sambil menghela napas panjang. Aku menatap Udin yang terlihat semakin khawatir. Jadi, menurut Bapak, apa yang harus kami lakukan? Proyek ini tidak bisa berhenti hanya karena sebuah pohon, kataku, meski dalam hati mulai meragukan keputusanku. Pak Darman menatapku dalam-dalam. Kalian bisa lanjutkan pekerjaan, tapi jangan tebang pohon itu. Jika kalian tetap bersikeras, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Arwah penunggu di situ tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Setelah berbicara dengan Pak Darman, aku dan Udin kembali ke camp dengan perasaan campur aduk. Kata-kata Pak Darman terus terngiang di kepalaku. Jangan tebang pohon itu. Pikiran tentang pohon angker dan peringatan Pak Darman terus menghantuiku. Bagaimana bisa sebuah pohon, meski sebesar dan setua itu, menimbulkan ketakutan yang begitu dalam? Namun, aku tidak bisa mengabaikan betapa seriusnya Udin dan para pekerja lainnya. Mereka benar-benar percaya pada cerita-cerita tersebut. Meski aku belum sepenuhnya yakin, ada perasaan gelisah yang mulai merayap. Perasaan bahwa mungkin saja ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Aku memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap bisa melupakan semua ketegangan ini dan bangun dengan pikiran segar. Namun, di tengah malam, aku terbangun oleh suara gemerisik di luar tenda. Awalnya, aku berpikir itu hanya suara angin yang menerpa dedaunan, tetapi semakin aku mendengarkan, semakin jelas suara itu, seperti langkah kaki yang berat dan lambat, berjalan mengelilingi camp. Aku bangkit dari tempat tidur dan keluar, berharap menemukan penjelasan yang masuk akal. Udara malam terasa dingin dan menusuk, sementara kabut tipis menyelimuti seluruh area camp. Aku berdiri di depan tendaku, memeriksa sekeliling. Para pekerja lainnya masih terlelap. Tenda-tenda mereka sunyi, namun suara langkah itu terus terdengar, semakin dekat. Ketika aku berusaha lebih memperhatikan, langkah kaki itu berhenti tiba-tiba. Hanya suara hutan malam yang kembali terdengar, suara jangkrik dan angin. Aku menghela napas,
mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya hewan hutan, pikirku, mencoba menepis kekhawatiran yang mulai membanjiri pikiranku. Tapi tiba-tiba, aku melihat sesuatu di kejauhan, tepat di arah pohon besar yang sering dibicarakan. Ada bayangan samar berdiri di bawahnya. Aku menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Jantungku mulai berdegup kencang saat aku menyadari bahwa itu bukan bayangan biasa. Ada sosok yang berdiri diam, seolah mengamati ke arahku. Tinggi, dengan rambut panjang yang tergerai hingga ke tanah. Tidak mungkin ini nyata, pikirku. Aku berkedip beberapa kali, berharap bayangan itu menghilang, tetapi sosok itu masih di sana, tidak bergerak sedikit pun. Tanpa berpikir panjang, aku mundur ke dalam tenda dan menutup pintu rapat-rapat. Tidak, ini hanya imajinasi, kataku berbisik pada diriku sendiri. Namun, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, seperti ada seseorang atau sesuatu yang berlari mengelilingi camp. Aku terdiam, menahan napas. Tapi saat suara itu mendekat ke tendaku, tiba-tiba segalanya hening. Sepi yang menegangkan. Pagi berikutnya, suasana camp semakin tegang. Beberapa pekerja melapor bahwa mereka mendengar hal-hal aneh semalam. Ada yang mengaku melihat bayangan besar di sekitar pohon, sementara yang lain mendengar suara-suara ganjil yang tidak bisa dijelaskan. Pak Budi, operator alat berat, menolak untuk bekerja hari itu. Aku tidak akan menyentuh pohon itu lagi. Semalam aku melihat sesuatu bergerak di sana, tapi tidak ada siapa-siapa, katanya dengan wajah pucat. Aku mencoba untuk tetap tenang dan rasional di hadapan mereka. Kita tidak bisa membiarkan hal-hal seperti ini mengganggu pekerjaan kita. Proyek ini tidak bisa berhenti hanya karena bayangan atau suara-suara aneh, kataku, meskipun dalam hati aku sendiri mulai meragukan kata-kataku. Namun, masalah terbesar muncul ketika alat berat yang digunakan untuk menggali tanah di sekitar pohon tiba-tiba berhenti berfungsi. Tanpa alasan yang jelas, mesin-mesin itu macet dan tidak bisa dinyalakan kembali. Para teknisi sudah mencoba berbagai cara, tetapi tidak ada yang berhasil. Para pekerja mulai membicarakan tentang kutukan pohon itu, dan rasa takut yang sebelumnya hanya bisik-bisik, kini menjadi nyata. Aku tahu kami tidak bisa terus seperti ini. Dengan alat berat yang rusak dan para pekerja yang semakin takut, proyek ini terancam berhenti. Aku menghubungi atasan untuk melaporkan masalah teknis yang kami alami, tetapi aku tidak menyebutkan cerita-cerita mistis yang mulai menghantui proyek ini. Bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan semua ini tanpa terdengar gila? Di tengah kebingungan itu, Udin mendekatiku lagi. Pak Arman, kita harus melakukan sesuatu. Ini bukan soal mesin atau pekerjaan lagi. Semua orang di sini mulai ketakutan. Jika Bapak tetap bersikeras untuk melanjutkan, saya khawatir akan ada sesuatu yang lebih buruk terjadi. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, aku memiliki tanggung jawab untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan apa yang sudah terjadi. Pohon itu, meskipun hanya terlihat seperti pohon biasa, sekarang seolah menjadi pusat dari semua kekacauan ini. Malam itu, camp terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah kejadian-kejadian aneh beberapa hari terakhir, aku merasa ketegangan di antara para pekerja semakin memuncak. Beberapa dari mereka memilih untuk tidak keluar dari tenda mereka. Suasana di camp benar-benar berubah. Udin mendatangiku lagi. Wajahnya kali ini lebih serius daripada sebelumnya. Pak Arman, kita tidak bisa terus seperti ini. Saya sudah bicara dengan para pekerja, dan banyak dari mereka sudah berniat meninggalkan proyek ini kalau Bapak tetap memaksa untuk menebang pohon itu. Mereka bilang nyawa lebih penting daripada gaji, kata Udin dengan suara berat. Aku terdiam sejenak. Dalam hatiku, aku tahu dia benar. Ketakutan telah mengambil alih, dan jika ini dibiarkan, proyek besar ini bisa terhenti. Namun, perintah dari atas sangat jelas. Pohon itu harus ditebang, dan jalur pembangunan harus sesuai rencana. Tidak ada ruang untuk kompromi, apalagi untuk hal-hal yang dianggap tahayul. Namun, di tengah kebingunganku, aku tak bisa melupakan sosok yang kulihat di dekat pohon itu beberapa malam lalu. Ada sesuatu yang sangat nyata tentang sosok itu,
Dan aku mulai merasa bahwa ini bukan sekadar imajinasi. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa aku pahami di balik pohon tersebut. Malam semakin larut, dan aku memutuskan untuk mengambil tindakan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus melihat pohon itu dari dekat, memastikan sendiri apakah semua cerita dan ketakutan ini memang berdasar. Kami berjalan menuju pohon angker itu. Hutan di malam hari terasa berbeda. Meski jaraknya tidak jauh dari camp, rasanya seperti berjalan masuk ke dunia lain. Semakin dekat kami dengan pohon itu, semakin aneh suasana yang kami rasakan. Suara-suara hutan seperti hilang, hanya tersisa suara langkah kaki kami yang berat. Akar-akar pohon menjulur di tanah, membentuk jalinan yang tampak seolah siap menjebak siapa saja yang mendekat. Akhirnya, kami tiba di depan pohon itu. Di bawah sinar senter, pohon itu terlihat jauh lebih besar dan lebih menakutkan. Batangnya yang kasar dan tua menjulang tinggi, seakan mengawasi kami dari atas. Namun, yang paling mencolok adalah rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti kami. Tidak ada angin, tetapi udara di sekitar pohon itu sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Aku menyorotkan senter ke atas, mengikuti batang pohon yang menjulang. Saat cahaya senter menyentuh puncaknya, aku melihatnya, sosok itu lagi. Wanita berambut panjang yang berdiri di antara dahan-dahan pohon, menatap kami dengan tatapan yang kosong dan tak bernyawa. Aku merasakan darahku membeku di tempat. Jantungku berdetak kencang, seolah ingin melompat keluar dari dada. "Pak, kita harus pergi sekarang," bisik Udin. Suaranya gemetar. Aku tahu dia juga melihat apa yang aku lihat. Tidak mungkin ini hanya imajinasi. Namun sebelum aku bisa bergerak, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Tanah di sekitar pohon mulai bergetar pelan, diikuti dengan suara seperti ranting-ranting yang patah. Aku melihat ke sekeliling, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Tetapi, getaran itu semakin kuat, dan tanah di bawah kami terasa goyah, seperti ada sesuatu yang besar bergerak di bawahnya. Tanpa peringatan, akar-akar pohon mulai bergerak, perlahan tapi pasti. Mereka melilit dan menjalar di atas tanah, seolah hidup. Salah satu akar besar itu melingkar di dekat kakiku, membuatku mundur dengan cepat. Aku bisa mendengar Udin menarik napas keras di sebelahku. "Pak Arman, kita harus pergi," Udin berteriak kali ini. Aku tahu dia benar, tetapi kakiku terasa kaku, seolah tertahan oleh rasa takut yang luar biasa. Aku tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini sebelumnya, dan tubuhku seakan menolak bergerak. Saat aku mencoba memaksakan diri untuk mundur, sosok wanita di atas pohon itu bergerak. Dia turun perlahan dari dahan, melayang tanpa suara menuju tanah. Rambutnya yang panjang dan hitam terurai seperti kabut, dan wajahnya pucat dengan mata yang kosong dan hitam, seperti lubang tanpa dasar. Jangan ganggu kami," suaranya terdengar. Aku tidak tahu bagaimana suaranya bisa begitu jelas terdengar di tengah malam yang sunyi ini, tetapi aku tahu itu bukan suara manusia biasa. Sosok itu semakin mendekat, dan aku bisa merasakan aura dingin yang memancar darinya. Ada kekuatan yang tidak bisa kujelaskan, tapi aku tahu satu hal, kami tidak diinginkan di sini. Dengan sekuat tenaga, aku menarik Udin dan kami berlari menjauh dari pohon itu. Aku tidak tahu bagaimana kami bisa melakukannya, tapi kami terus berlari, melewati akar-akar yang bergerak dan bayangan-bayangan aneh di sekitar kami, hingga akhirnya kami tiba di camp dengan napas terengah-engah. Wajah para pekerja yang menunggu di camp tampak bingung melihat kondisi kami. Mereka tahu ada sesuatu yang terjadi, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Aku dan Udin hanya bisa saling menatap, kelelahan dan ketakutan, tetapi aku tahu satu hal, pohon itu bukan sekadar pohon biasa. Ada sesuatu yang harus kami hormati di sini, sesuatu yang jauh di luar kendali manusia. Pagi berikutnya, suasana di camp berubah drastis. Ketakutan bukan lagi sesuatu yang tersirat atau disembunyikan. Para pekerja, yang sebagian besar sudah mendengar bisik-bisik tentang apa yang terjadi malam itu, tampak gelisah. Beberapa dari mereka bahkan sudah mulai berkemas, bersiap untuk meninggalkan proyek. Tidak ada yang mau lagi mendekati pohon itu, apalagi mencoba bekerja di dekatnya. Aku duduk di dalam tenda utama,
menata peta proyek di hadapanku. Jalan yang direncanakan harus melewati pohon angker itu. Menebangnya atau tidak, proyek ini tidak akan bisa dilanjutkan tanpa keputusan besar. Namun setelah kejadian semalam, aku tahu bahwa menebang pohon itu bukanlah pilihan. Ada sesuatu di balik pohon itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika atau perhitungan teknis. Udin mendekat, duduk di sampingku dengan wajah yang penuh beban. "Pak Arman, apa rencana Bapak sekarang?" tanyanya. Nadanya lembut namun jelas mencerminkan kekhawatiran. Aku menghela napas panjang. "Kita tidak bisa menebang pohon itu, Din. Kalau kita terus memaksa, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi jelas kita tidak diinginkan di sini." Kata-kataku terdengar pahit, karena aku tahu ini berarti proyek akan tertunda, mungkin bahkan dibatalkan. "Kita bisa bicara lagi dengan orang kampung. Mungkin ada cara lain," tambahku, meski tidak terlalu yakin dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hari itu aku memutuskan untuk kembali menemui Pak Darman, tetua kampung yang sebelumnya memperingatkan kami tentang pohon angker itu. Kali ini, aku datang dengan sikap yang jauh lebih terbuka, penuh dengan rasa ingin tahu dan kehati-hatian. Pak Darman menyambut kami dengan tatapan yang seolah sudah mengetahui apa yang terjadi. "Saya sudah duga kalian akan kembali," katanya pelan, saat kami duduk di rumah kayunya. "Pohon itu bukan sekadar pohon biasa, dan saya yakin kalian sudah melihat sendiri apa yang terjadi jika kalian mendekatinya." Aku mengangguk pelan. Rasa dingin yang kurasakan semalam seolah kembali merambat di punggungku. "Kami tidak bisa melanjutkan proyek tanpa melewati pohon itu, Pak. Tapi setelah apa yang terjadi, aku tahu menebang pohon itu bukan pilihan." Pak Darman terdiam sejenak. Matanya menatap keluar jendela seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. "Ada satu cara," katanya akhirnya. "Tapi ini bukan sesuatu yang mudah. Kalian harus mengadakan upacara penghormatan. Pohon itu adalah rumah arwah, dan jika kalian ingin melanjutkan, kalian harus meminta izin dengan cara yang benar." Udin, yang dari tadi diam, langsung angkat bicara. "Seperti apa, Pak?" Pak Darman menjelaskan bahwa upacara itu harus dilakukan oleh dukun setempat, seseorang yang bisa berkomunikasi dengan roh-roh penjaga hutan. Melalui upacara tersebut, kami akan meminta izin kepada penghuni gaib di pohon itu, berharap mereka akan memberi restu untuk melanjutkan proyek tanpa harus menebang pohon tersebut. Aku menatap Pak Darman dengan perasaan campur aduk. "Dan jika mereka tidak memberi izin, kalau begitu, kalian harus menghormati keinginan mereka dan mencari jalan lain," jawabnya dengan tenang, seolah itu adalah keputusan yang paling wajar di dunia. Malam harinya, upacara dimulai. Di tengah lingkaran kecil yang dibuat dari dedaunan dan bunga, dukun setempat, seorang pria tua dengan pakaian tradisional, mulai berdoa dan membakar dupa. Asap mengepul ke udara malam yang tenang, sementara suara mantra yang dilantunkan terdengar menggema di hutan. Kami semua berdiri dengan khusyuk di sekitar lingkaran, berharap ini akan membawa perubahan. Selama upacara berlangsung, aku merasakan sesuatu yang aneh, seperti kehadiran tak kasat mata yang mengawasi kami. Namun, alih-alih ketakutan, aku merasakan ketenangan yang mulai merayap. Seolah-olah ada komunikasi yang terjadi, meski aku tidak bisa mendengar apa-apa selain suara mantra dukun. Di saat yang bersamaan, angin lembut bertiup, membawa aroma dupa dan hutan, menciptakan suasana mistis yang sulit dijelaskan. Setelah upacara selesai, dukun itu menghampiri kami. "Arwah penunggu pohon sudah memberi tanda," katanya dengan tenang. "Mereka tidak akan mengganggu lagi, selama pohon itu tetap berdiri." Aku mengangguk dengan perasaan lega yang luar biasa. Meskipun proyek ini akan terhambat karena jalur harus diubah, setidaknya kami tidak akan menghadapi gangguan yang lebih buruk. Keputusan untuk meninggalkan pohon itu di tempatnya adalah harga yang kecil dibandingkan dengan apa yang bisa terjadi jika kami terus memaksa. Keesokan harinya, aku mengumumkan kepada para pekerja bahwa proyek akan dilanjutkan, tetapi dengan jalur yang sedikit dialihkan, menghindari pohon besar itu. Meskipun ada sedikit kekecewaan di antara beberapa orang, sebagian besar tampak lega mendengar bahwa kami tidak akan lagi berurusan dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Proyek memang akan memakan waktu lebih lama,
Tetapi keselamatan dan kedamaian para pekerja jauh lebih penting. Beberapa minggu kemudian, suasana di kamp kembali normal. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada suara-suara aneh, dan pohon besar itu tetap berdiri di tempatnya, sebagai simbol dari kekuatan yang tak terlihat namun nyata. Meski proyek ini berlanjut, aku tidak akan pernah melupakan pelajaran penting dari hutan Kalimantan ini. Ada hal-hal yang tidak bisa dilawan dengan logika atau teknologi. Beberapa misteri harus dihormati, bukan dilawan. Pohon itu tetap berdiri, menjulang tinggi di tengah proyek pembangunan yang terus berjalan. Dan meskipun aku seorang yang rasional, aku tahu bahwa di sana, di dalam hutan, ada sesuatu yang lebih dari sekadar alam. Sesuatu yang akan selalu mengingatkan kami tentang batasan-batasan manusia dan alam gaib.